Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri. Saya dari Ekonomi Syariah 5 IAIN Jember semester 3. Saya di sini akan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Yang pertama tentang pengertian ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dalam hidupnya. Nah, kebutuhan itu sendiri ialah keinginan manusia akan barang dan jasa yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya. Berdasarkan sisi mendesaknya, kebutuhan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus ada agar kita bisa mempertahankan hidup. Contohnya seperti nasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sekunder. Kebutuhan sekunder bisa disebut juga kebutuhan kultural, yaitu kebutuhan yang hadir karena untuk meningkatkan perkembangan kehidupan. Biasanya kebutuhan ini akan diperlukan jika kebutuhan primer sudah diperoleh. Yang ketiga adalah tersier, atau bisa disebut juga kebutuhan barang mewah, yang sifatnya hanya pelengkap. Jadi kebutuhan ini akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder sudah diperoleh. Contohnya seperti mobil dan lain sebagainya. Untuk berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Untuk kebutuhan sekarang itu yaitu kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditunda atau harus saat ini juga. Yang kedua adalah kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya diusahakan sekarang namun digunakannya untuk masa depan. Begitu. Jadi selanjutnya berdasarkan wujudnya, kebutuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu material dan imaterial. Secara material, kebutuhan terhadap benda yang dapat dirasakan oleh panca indera serta dapat diraba dan dilihat. Untuk imaterial, yaitu kebutuhan terhadap benda yang tidak dapat diraba dan dilihat. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan antara keduanya yaitu dilihat dari harga. Jika ekonomi mikro, harga menjadi nilai dari sebuah komoditas barang tertentu saja. Namun ekonomi makro, harga menjadi nilai dari komoditas secara agregat, keseluruhan atau menyeluruh. Dan dilihat dari unit analisis perubahan kegiatan ekonomi mikro secara perorangan atau individual. Sebagai contohnya permintaan dan penawaran konsumen, perilaku konsumen, perilaku produsen, penerimaan biaya serta rugi, serta laba dan atau rugi perusahaan. Untuk ekonomi makro, kegiatan ekonomi yang membahas kegiatan ekonominya secara menyeluruh. Contohnya pendapatan nasional, investasi, kesempatan kerja, inflasi, dan nilai neraca pembayaran. Dan dilihat dari tujuan analisis. Untuk ekonomi mikro, tujuan analisisnya itu berpusat tentang cara dalam mengalokasikan sumber daya supaya bisa diraih dengan kombinasi yang pas dan tepat. Untuk ekonomi makro, tujuan analisisnya berpusat pada pengaruh kegiatan ekonomi kepada perekonomian secara menyeluruh. Jadi mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.